Halo UC People, kita bertemu lagi dalam acara TLIC Talk. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik yang dimiliki oleh setiap orang, terutama Anda sebagai mahasiswa. Dan untuk membahas itu kita ada tamu yang istimewa, yaitu Mas Putu. Selamat bertemu Mas Putu di acara ini. Terima kasih Pak Sunu. Ya, senang mau diundang untuk acara ini. Oke. UC People, kali ini kita akan membahas tentang kreativitas gitu. Biasanya kalau orang kreativitas itu dimiliki oleh orang-orang tertentu. Saya yakin bahwa kreativitas dimiliki oleh setiap orang dan itu ada dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya akan minta Mas Putu untuk bercerita dulu deh tentang siapa sebetulnya Mas Putu itu gitu. Terima kasih Pak Sunu. Nama saya Putu Wardani. Jadi saya staf kependidikan di VCD, Visual Communication Design. Saya juga berkarya di luar dari kegiatan saya di kampus, yakni berkarya membuat lukisan, berkarya membuat sesuatu yang berhubungan dengan seni, salah satunya yaitu seni rupa. Oke, saya pernah membaca sekitar pada waktu awal-awalnya pandemi ya Mas Putu ya. Karyanya Mas Putu sempat viral, bahkan sampai mendunia. Karena saya melihat pernah itu ada berita itu menjadi pelajaran di sekolah-sekolah di Belanda gitu ya. Sampai guru Belanda mengikuti apa yang dikerjakan oleh Mas Putu. Bisa diceritakan sedikit sebenarnya tentang karya Mas Putu sendiri yang sampai sempat mendunia itu? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi memang beberapa waktu yang lalu, mungkin setahun yang lalu, kita sama-sama waktu itu April kalau nggak salah, PSBB dan kita dirumahkan semua, maksudnya bekerja di rumah, work from home, dan semua orang pada panik Kak. Semua stres, semua pusing, bingung kan. Terus kemudian terbentuklah ketika di rumah dan tidak punya kegiatan dan stres itu, bagaimana mengisi hari-hari saya tetap produktif dan tetap bisa berkreasi tanpa harus keluar rumah. Saya punya kerabat dan teman yang banyak bekerja di sektor kesehatan, tenaga kesehatan lebih tepatnya, dan mereka selalu curhat ke saya dan selalu cerita ke saya bagaimana susahnya ketika pandemi itu datang. Dan terlebih pada waktu itu kayak ada sangat orang-orang pada panik dan memang riset tentang virus tersebut juga masih belum mendalam. Jadi mereka pokoknya sangat chaos dan tidak bisa pulang ke rumah. Terus stay di rumah sakit dan rumah sakit penuh dan lain sebagainya. Oleh karena itu timbul rasa simpati saya kepada mereka, khususnya kepada dokter maupun perawat dan lain sebagainya. Saya melihat satu koran pada waktu itu, tabloid, namanya koran Tempo. Dan 1 bulan berjalan, awal Maret hingga April itu ada cover koran itu menunjukkan ada sekitar mungkin 20-30 wajah dokter yang meninggal dunia. Saya berpikir bahwa ketika tabloid itu minggu selanjutnya sudah tidak beredar, orang akan lupa dengan wajah-wajah dokter tersebut. Dan saya berpikir bahwa dokter tersebut sudah memberikan nyawanya untuk kita, untuk siapapun yang ada ketika pada waktu itu. Tapi ketika selesai 1 minggu orang akan lupa. Nah, oleh karena itu timbul rasa gimana caranya supaya orang akan ingat dokter itu, terlebih orang akan aware terhadap kesehatan dirinya, terhadap orang-orang di sekitarnya, dan punya apresiasi untuk mereka. Akhirnya saya mau bikin karya. Lalu karya saya apa ya? Kebetulan saya juga sering bikin karya Pak, dari
makanan lebih tepatnya, dari apel, ukir apel, membuat dari ampas kopi dan lain sebagainya. Tapi yang roti mesis ini saya khusus spesifik, saya mau bikin roti. Kenapa memilih pada waktu itu langsung timbul ide roti dan mesis gitu? Oh iya, awalnya sih karena roti ya Pak ya. Itu 2 minggu sebelumnya itu akan menyambut hari Paskah. Oh oke. Ya, jadi untuk warga Nasrani, ketika Paskah itu ada yang namanya Kamis Putih dan perjamuan. Iya, perjamuan. Ada roti dan anggur. Roti itu melambangkan tentang kita mengingat orang yang sudah meninggal, mungkin seperti itu. Jadi saya memilih roti itu untuk sebagai rasa empati kita yang mengingat mereka yang sudah mendahului kita, untuk diri kita, untuk melindungi kita, begitu. Akhirnya saya bikin roti itu dan saya tidak berekspektasi banyak. Saya hanya mengeluarkan apa yang ingin saya keluarkan, dan saya harapannya sih, goalsnya saya adalah keluarga dari mereka itu tahu dan ternyata ada yang mengapresiasi, dan saya pengen bentuk terima kasih saya nyampe ke keluarga itu. Dan ternyata ketika saya upload dan itu mulai efek domino kemana-mana, dan ya puji Tuhan bisa diapresiasi bahkan sampai di India, di Australia, sampai di Belanda dibuatkan itu sebagai kurikulum, bukan kurikulum sih, salah satu bahan pembelajaran, bahan pembelajaran belajar di anak-anak SD di sana ya. Anak-anak SD di sana. Menarik sekali. Dan setelah itu pun tidak berhenti dari situ, mereka bikin surat buat saya Pak, anak-anak SD itu, dan dengan kata-kata yang sederhana mereka mengapresiasi itu, dan ya itu mungkin ya bonus buat saya. Jadi sebenarnya kunci keberhasilan Mas Putu itu apa sebenarnya kalau Mas Putu melihat ini? Kalau menurut saya ya itu, yang pertama adalah peka terhadap isu yang ada. Peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, kemudian mengambil manfaat atau mengambil peluang dari situ. Misalnya tadi saya melihat bahwa orang tidak memperhatikan dokter itu, atau orang akan lupa terhadap dokter itu. Akhirnya saya pengen ambil dokter itu, tapi yang satu yang paling penting adalah cari sesuatu yang berbeda. Kalau misalkan mungkin saya melukis dengan kertas dan pensil saja, mungkin tidak akan sebesar itu. Jadi kunci pertama adalah peka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kunci yang kedua adalah berbeda itu. Iya, bahasa kerennya diferensiasi ya. Iya, jadi diferensiasi. Yang belum dikerjakan oleh orang lain kita kerjakan gitu. Tapi uniknya ya, ketika kita memilih diferensiasi ini Mas Putu, ketika memilih diferensiasi itu memilih medianya, dan media ini bukan media yang mahal gitu. Dan itu media yang sehari-hari bisa ditemukan oleh siapapun sebetulnya. Gitu. Iya, Pak. Nah, ini yang membuat Mas Putu itu, kembali lagi saya tertariknya. Mengapa muncul ide wah pakai roti saja, tadi sudah ya. Tapi message-nya itu loh belum diceritakan ini. Roti dan mesis. Awalnya saya lihat roti saja. Roti ini dikasih apa ya? Sebagai catnya lah istilahnya. Saya sudah sadar bahwa roti itu bisa dimanfaatkan sebagai media untuk kanvasnya lah. Kan ada kanvas dan catnya. Nah, kanvasnya ini kayaknya roti ini cocok. Karena saya sudah pernah cat dari apel untuk diukir gitu-gitu. Tapi yang ini roti aja lah. Karena kita nggak bisa keluar rumah kan waktu itu. Terus kita ada roti. Terus atasnya ini apa ya? Kalau misalkan kayak saya kasih mentega, itu ya kan biasa warnanya sama. Warnanya mentega kan kuning, itu tidak. Akhirnya ya saya melihat di pojok kulkas itu ada mesis. Selai juga bisa, tapi kalau selai itu akan sangat sulit. Mesis saja, ya udah. Akhirnya memilih roti mesis itu, Pak. Ini menariknya UC People, sehingga media kreativitas itu sebetulnya ada di lingkungan kita. Tetapi apakah kita peka dan punya cara pandang yang berbeda untuk menggunakan gitu ya Mas Putu ya? Iya, benar Pak. Jadi menemukan cara pandang yang berbeda sehingga roti dan mesis itu bisa diolah menjadi sebuah media yang berbeda gitu ya. Nah,
Mas Putu, ini kan karya ini bisa terjebak pada waktu yang pendek ya. Iya. Bahwa itu akan mudah dilupakan gitu. Iya. Gitu. Iya. Tapi bagaimana Mas Putu supaya orang masih bisa memperhatikan karya ini? Ini karena bukan hanya sekedar karya. Ini adalah simbolisasi perhatian Mas Putu kepada orang-orang yang sudah berjasa terhadap kemanusiaan gitu ya. Nah, bagaimana supaya Mas Putu bisa sustain istilahnya, bisa terus-menerus untuk bisa menghasilkan karya yang baik dan itu menjadi mewarnai karya seni di dunia ini. Menurut saya selain ketika kita sudah naik nih, kita sudah booming, kadang kita mempertahankan keboomingan itu yang susah, betul. Pak. Ya. Tapi kembali lagi, bagaimana kita tetap peka terhadap isu yang ada di sekitar kita dan kita berani berbeda itu, karena sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya percaya itu. Jadi sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke. Yeah. Ini harus diperhatikan ya, UC people. Berbeda itu menjadi penting. Oke. Dalam satu kelas guru atau dosen akan mengingat anak-anak yang paling pinter, paling bodoh atau paling nggak bisa, atau mungkin ada yang paling onar atau yang paling apa. Betul. Nah, makanya untuk teman-teman mungkin atau untuk saudara atau siapapun, khususnya mahasiswa, ya udah bikin diri kita yang berbeda supaya orang bisa tahu ini siapa. Gitu. Oke. Tapi hati-hati UC people, bukan asal beda loh. Tapi perbedaan yang didasarkan pada rasa empati kita kepada problem atau masalah di lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berbeda di dalam menciptakan sesuatu dengan menggunakan alternatif baru. Iya, alternatif baru. Dan akhirnya tetap menjadi penting, karya kita berbeda dan tetap harus dihargai oleh orang lain. Berbeda tapi tidak dihargai itu akan menjadi sebuah useless atau tidak berguna bagi orang lain. Begitu ya Mas Putu ya. Satu lagi sih Pak, saya mau ini. Saya percaya bahwa menurut saya, misalkan hidup kita ditarik benang yang lurus, hidup kita hanya satu titik dari benang itu. Jadi saya ingin menekankan buat siapapun untuk tetap berkarya, apapun itu, bidang apapun itu, entah dia ngedance, musik, berkarya dimanapun, melukis, menggambar, atau apapun yang punya dia talenta yang dia kuasai, berkarya terus. Karena ketika kita sudah tidak ada di bumi ini, hidup kita akan merasa bahwa ternyata hidup kita sudah bermanfaat buat orang itu sih. Dan ada banyak tokoh-tokoh di dunia yang memang dia tetap berkarya, tapi ketika di umur 50 atau misalkan Van Gogh atau pelukis-pelukis itu yang terkenal itu bahkan dia sudah meninggal baru karyanya dikenal. Oh, okay. Nah, jadinya ya udah berkarya aja itu ya. Poinnya begitu. Nah, karena Mas Putu bilang berkarya, mungkin dalam waktu setengah menit mungkin coba tunjukkan karya-karya Mas Putu yang lain gitu ya. Silahkan supaya UC people lebih tahu tentang karya-karya Mas Putu gitu. Ya, ini Instagram saya, ini karya-karya saya. Yang ini saya ikut seniman-seniman itu di bulan Oktober mengikuti ada event bersama namanya Inktober. Jadi setiap hari membuat satu karya. Nah, ini saya membuat beberapa tokoh-tokoh di Indonesia. Ini hari kelima, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini hari kelima kemarin saya bikin Gusmus di. Nah, ini saya juga bikin yang berbeda. Saya bikinnya di tiket kereta api, terus di bon gini. Ini supaya menarik orang, kok unik gitu. Ya. Jadi medianya, ciri khasnya Mas Putu medianya media yang unik-unik ya. Bukan media yang mahal-mahal, tetapi media yang keunikannya berbeda. Oke, ini menjadi ciri khasnya Mas Putu. Tapi kembali lagi, empati itu harus ada. Kita harus punya kekuatan, punya sense yang positif, sense yang kuat terhadap problem di lingkungan kita. Dan kita menuangkan ide-ide kita dengan media yang sederhana tapi ada suatu keunikan dan novelty ada di situ.
Baik, Mas Putu, terima kasih sekali. Pak, terima kasih banyak. UC People, mudah-mudahan ini akan menginspirasikan Anda untuk tetap berkarya dengan media apapun, dengan potensi yang Anda miliki. Sampai jumpa dan salam entrepreneur.